perjumpaan pribadi dengan Yesus sia-sia Bapak Saudara. Amin. Tidak pernah Kristen dari kecil karena berjumpa pribadi dengan Yesus percuma. Amin. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dan juga pelayanannya sungguh luar biasa dari seorang wanita yang sudah mengikut atau percaya Yesus, di mana dia berlatar belakang agama non-Kristen dan kemudian juga dia merupakan mantan PSK ya teman-teman. Dan setelah dia meninggalkan dosa-dosanya lama, dia menjadi lahir baru, dan kita lihat bagaimana dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa, ke jalan-jalan untuk mengabarkan kabar baik itu, yaitu tentang karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Pasti sekedar baptis. Masuk Kristen sekedar masuk Kristen, tetapi Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus sia-sia Bapak Saudara. Amin. Tidak pernah Kristen dari kecil karena berjumpa pribadi dengan Yesus percuma. Amin. Wah, ternyata banyak yang penasaran. Oke, aku perkenalkan diri. Perkenalkan, aku seorang PSK, pekerja seks komersial, seorang penari telanjang, penari eksotis, penari striptis. Aku seorang pemakai narkoba, peminum keras, dan jujur aku Kristen, tapi kalau aku ada hamba Tuhan yang khotbah seperti kampanye. Kristen dikenal dengan kasih lemah lembut dan pemaaf. Ajarlah dengan kasih dan lemah lembut. Halo brother Barnes, memang benar apa yang kamu katakan. Kristen itu adalah kasih, dan Allah sendiri adalah kasih. Tapi ingat baik, Allah juga bisa tegas, Allah juga bisa murka, Allah juga bisa marah. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat umatnya hanya jatuh bangun dalam dosa, umatnya bermain-main dengan dosa, umatnya mempermainkan dia, umatnya mempermainkan kasih karunia Allah. Orang yang bermain-main dengan dosa itu sama juga mempermainkan kasih karunia Allah. Dan orang yang mempermainkan kasih karunia Allah, dia sedang mempermainkan Allah. Dan firman Tuhan katakan, Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, ya. Dan Allah itu orang yang tegas. Lebih baik dia hajar kamu, lebih baik dia tegur kamu, daripada kamu jatuh bangun dalam dosa. Dan akhirnya lewat jatuh bangunmu dalam dosa, itu membuat kamu binasa percuma. Jadi dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 katakan, barang siapa dia kasihi, lebih baik dia tegur dan dia hajar supaya bertobat. Dan aku mau katakan, kalau kamu ditegur, kalau kamu diajar, itu bagian proses dari Tuhan, ya. Jadi kalau ada khotbah yang kamu dengar yang tidak mengenakan hatimu dan telingamu, yang menegur kamu, menegaskan kamu, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi bentuk ketegasan adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Bentuk teguran adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Ya, jangan kamu berpikir, oh Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu penuh kasih. Jadi ya udah jatuh bangun aja dalam dosa. No, ingat upah dosa adalah maut. Jadi daripada kamu jatuh bangun dalam dosa dan kamu akhirnya menemui mautmu, lebih baik Tuhan tegur kamu, lebih baik Tuhan tegas kepadamu, ya. Jadi bentuk ketegasan dan teguran adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Jadi jangan beranggapan selalu Yesus atau Allah itu penuh kasih. Dia juga bisa tegas, dia juga bisa murka. Oke? Jadi jangan hanya mau enaknya saja dengan Tuhan, jangan mau yang lembut-lembut saja dengan Tuhan, tetapi harus juga ditegaskan dan diajari, bahkan ditegur. Ingat bangsa Israel, kasih sayang Tuhan melimpah atas mereka. Mujizat mereka lihat, tiang awan, tiang api, roti mana dari surga. Tetapi ketika mereka tegar tengkuk di hadapan Tuhan, Tuhan tetap menegur mereka, menegaskan mereka. Jadi jangan sama seperti bangsa Israel, ya. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup mengubahkan hidupmu dari hidup yang hancur, hidup yang rusak, ke kehidupan yang lebih baik.
kita yang luar biasa yang mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Iya dong, kita harus menjadi saksi buat banyak orang, menjadi saksi Kristus, menjadi kesaksian buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi terang buat dunia yang gelap ini. So buat kalian, ayo menjadi saksi buat Kristus, ayo menjadi kesaksian hidup, menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Hidup yang dulu, hidup yang hancur dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Semangat ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana semangatnya untuk melayani Tuhan dari kota ke kota, desa ke desa, dan bahkan saya lihat di video lainnya dia pergi ke jalan-jalan untuk memberitakan firman Tuhan, karena sesuai dengan pesan Yesus dalam ilustrasinya atau perumpamaannya bahwa ibarat surga itu teman-teman, itu ibarat di mana orang diundang untuk masuk dalam perjamuan, di mana ketika orang-orang yang kaya diundang, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang punya jabatan, mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghadiri undangan tersebut. Nah, teman-teman, seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan itu semua tergenapi lewat pelayanan seorang wanita ini, dan juga dia tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah benar adanya. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan itu dimulai dari Yerusalem dulu teman-teman, hingga ke ujung bumi. Dan itu sudah jelas perintah Tuhan di dalam Matius 28 ya. Kalau kita melihat di sana amanat agung Kristus, di mana dia berkata bahwa kamu akan pergi ke seluruh bangsa-bangsa untuk menjadikan semua bangsa muridku, dan engkau harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kamu mengajarkan segala sesuatu kepada mereka seperti yang telah saya ajarkan kepada kamu, dan ingatlah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah teman-teman, ketika Yesus memberikan perintah itu, dia tidak hanya memberikan perintah saja, namun dia tinggalkan atau lalu dia tinggalkan, melainkan dia memberikan perintah dan kemudian dia memberikan janji, yaitu penyertaan sampai pada akhir zaman itu. Jadi itu sungguh luar biasa, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.